datang kepadamu wahai Muhammad, bermanfaat kepada dia al-dzikra, peringatan itu. Jadi dari bahasa diterangkan oleh para fasir bahwa yadzakkaru yang terjemahannya itu mengambil pelajaran atau mengambil peringatan, itu dijadikan yang Hindu
begitulah akan selalu terjadi bahwasanya orang yang mau diajak kepada Islam itu kebanyakannya sejak zaman dulu kala, sejak zaman para nabi dan rasul-rasul terdahulu, itu kebanyakannya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin-miskin. Kalau tokoh atau orang kaya biasanya pada umumnya diajak kepada Islam itu gak ada mau, jangan mau. Silakan aja saudara buktikan. Tapi kalau orang biasa, rakyat biasa, apalagi miskin, lemah, diajak kepada Islam, mereka banyak maunya. Nah, saking mereka itu banyak maunya dan sangat percaya kepada para guru-guru mereka atau orang-orang yang mengajari mereka ini, sampai-sampai mereka itu kadang-kadang kelewat batas. Sampai-sampai apa ujar guru itu yang benar. Tidak tahu lagi guru itu mengambil dari mana. Nah, itu jeleknya di situ. Nah, kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW, kita disuruh mengikuti para nabi dan rasul-rasul Allah, khususnya umat Islam ini disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulamanya. Para ulama yang mana? Ulama yang warasatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmu para nabi. Itu yang diikuti. Jadi ulama yang mengikuti, yang mewarisi ilmu dari nabi. Nabi itu ngajarin apa? Ngajarin Quran. Ya, ulama tadi harus mengajarkan Al-Quran kepada umat ini. Nabi mengajari amalan apa? Ya, itulah yang seharusnya diajarkan oleh para ulama kepada umat ini. Tuh ya, jadi begitu. Allah berfirman bahwa dari ayat yang keempat ini, kalau manusia itu mau mengambil peringatan atau mau mengambil nasihat dari Al-Quran, maka Al-Quran yang merupakan nasihat atau peringatan itu tadi pasti akan memberi manfaat kepada dia. Dan sebaliknya juga begitu. Kalau manusia tidak mau mengambil peringatan dari Al-Quran, tidak mempedulikan Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak akan bermanfaat kepada dia. Dia bisa baca Al-Quran, pintar baca Al-Quran, mungkin juara baca Al-Quran, sudah diuji tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat kota madya, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, juara, pintar, tapi belum tentu paham. Orang yang pintar itu belum tentu paham, tapi kalau orang paham itu mesti pintar. Jadi makanya dalam istilah hadis, dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Itu hadis Nabi sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Nabi mengatakan, man barang siapa yuridullah, Allah menghendaki, menginginkan, bihi kepada dia, khairan, kebaikan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan itu jatuh kepada dia, yufaqihuhu fiddin, Allah akan memahamkan dia pada urusan agama. Jadi kalau orang diberi kepahaman dalam urusan agama, itu tandanya Allah menghendaki dia itu orang yang baik. Allah menghendaki dia jadi orang yang baik. Artinya mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya, kebalikannya, kalau ada orang nggak paham agama, oh berarti orang itu nggak baik. Itu aja. Nah, makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, kalau orang lain mempunyai hobi sendiri-sendiri
main tendang-tendang bola aja, nyepak-nyepak bola aja itu bisa dapat duit banyak. Ada orang yang hobinya begitu, ada yang hobinya menyanyi, kepingin jadi penyanyi, mula-mula cuma menyanyi, lama-lama pengen jadi penyanyi. Lalu dia sibuk dengan menyanyi, supaya jadi penyanyi harus sibuk. Sampai tanya sama pemain sepak bola itu, dia bisa jadi pintar main bola itu, pasti sibuk latihan itu. Demikian juga yang lain-lainnya. Lah demikian juga kalau sampai yang kepingin ahli Al-Quran, ini Al-Quran ini harus diapain? Ya kita harus membiasakan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran diulang-ulang sehari 6 kali minimal, 1 ayat baru akan terhafal. Kadang-kadang kita sudah hafal bisa lepas kok. Biasanya hafal, tapi tiba-tiba bisa aja lupa bos, karena pikirannya lagi di situ mungkin. Atau ini lagi ya, kalau kita biasa membaca Quran, nada kita tertentu, kemudian kita ganti nada, biasanya lupa. Jadi nada itu bukan juga berbeda. Kita biasanya membaca Al-Atal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an malur. Jangan dibaca kata Al-Atal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an. Kita paham-paham lupa. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Atau yang bisa bikin kita lupa membaca Al-Quran kalau kebetulan kita lagi jadi imam, biasanya satu, karena kita memang lagi lupa, dibuat lupa oleh Allah. Dua, kemungkinan kedua, di antara makmum itu ada yang wudunya nggak beres. Di antara makmum ada yang wudunya nggak beres, jadi imamnya itu membaca Quran itu susah. Ulang-ulang kali anak-anak juga di mana? Itu rahasianya, kata Nabi Muhammad SAW. Kembali ke sini ya. Jadi Allah menyatakan bahwa kedatangan Abdullah bin Umi Maktum itu, wahai Muhammad, dia itu ingin mensucikan dirinya dari dosa-dosa menurut ayat yang kemarin, atau dia ingin mengambil pelajaran, lalu pelajaran itu akan bermanfaat kepadanya. Dia akan mengambil nasihat berupa Al-Quran yang engkau ajarkan itu Muhammad, lalu Al-Quran itu akan memberi manfaat kepadanya. Kalau kita mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti akan memberi manfaat kepada kita. Contohnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iqra'ul Quran. Teriak-teriak loh Nabi bilang seperti itu. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Nabi menyuruh kita membaca Al-Quran, tapi kita umatnya jarang baca Al-Quran. Kalau nggak mau dibilang nggak pernah. Ada orang yang nggak pernah belajar baca Al-Quran. Muslim, dia Muslim. Mestinya lain kali kalau kita mau memilih bupati, wali kota, camat, presiden, gubernur, tesnya itu baca Quran. Bisa baca Quran, masuk klasifikasi calon. Nggak bisa baca Quran, langsung ditot, dikeluarkan gitu. Tapi itu nggak mungkin itu. Nggak mungkin akan ada undang-undangnya itu. Karena apa? Kalau sudah nyebut-nyebut Al-Quran itu banyak orang alergi. Ya, senang. Nanti kita akan ketemu ayatnya bahwa Al-Quran itu tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu nggak suka sama Al-Quran. Jadi saudara jangan heran. Saudara tiap pagi ini ngaji. Berapa tahun saya mengajarkan Al-Quran di depan rumah, di musola depan rumah, 4 tahun membacakan Al-Quran. Nggak pernah tambah pesertanya.
4 hitung, kadang-kadang 6 hitung, paling banyak 10, 4 tahun. Jadi yang pergi kamu di sana, pakai speaker juga. Malah yang dengarin tetangga saya orang Cina. Anak begini, kok bagus ini pengajian lagi? Apa dengarin? Iya kok bagus kok. Orang Cina, itulah kirimku itu. Bosnya toko sentral. Amping dah. Diajak Pak Wahid ke sini. Aku lupa dulu Pak Wahid berada di mana. Atau lupa kalau pertama kali masuk ke sini wujudnya kayak apa Pak? Lupa. Enggak kayak sama sekali. Enggak di foto itu lupa ya. Enggak ada kayak gini. Mula-mula ini kita mulai ngaji di sini itu tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa udah enggak punya diare saya. Jadi enggak yang lagi di dulu bentuknya kayak apa gedung ini, masjid ini. Jadi begitu kita mau datang haji Quran ya. Tapi orang-orang yang cuma ini aja udah. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia gak suka sama Al-Quran. Kalau ada yang suka, sedikit. Kita ini segini ini dibandingkan dengan orang sesamping seberapa sih? 1/100-nya nggak, 1/1000-nya nggak ada. Kita berapa orang yang paling 100 penduduk samping, berapa juta? Nah, tuh. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menyuruh kita membaca Al-Quran sampai ayat Al-Quran yang pertama kali turun aja berbunyi Iqra, itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, yang dibacalah Al-Quran. Maksudnya begitu tafsirnya. Tapi orang-orang itu kadang-kadang malah lebih-lebihkan. Itu ayat Al-Quran yang berbunyi Iqra, bacalah. Itu maksudnya bukan baca Al-Quran saja, tapi juga baca Quran, baca majalah, baca ilmu-ilmu macam-macam itu, begitu. Kalau memang begitu, dulu Nabi belajar matematik setelah turun ayat itu. Dulu mestinya Nabi belajar tulis menulis, belajar ilmu-ilmu filsafat. Waktu itu sudah ada kok. Aristoteles itu sudah ada, sudah pernah lahir sebelum itu. Tapi Nabi kita nggak pernah belajar filsafat apapun, nggak pernah mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Yang dipelajari Nabi Al-Quran itu aja. Jadi Allah mengatakan Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah, dari cabang bayi, dari jabang bayi yang telah akan menjadi manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Loh, sampai 2 kali. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah wahai Muhammad yang maha mulia. Jadi yang maha mulia itu cuma Allah, lainnya itu nggak ada yang mulia. Walaupun mereka disebut yang mulia. Pak Hakim itu kalau di pengadilan manggilnya bukan Pak Hakim, nggak begitu. Yang mulia itu. Perkara dia sholat atau nggak sholat ya nggak peduli. Pokoknya Pak Hakim dipanggil yang mulia. Jadi yang mulia, yang maha mulia itu cuma Allah, lainnya itu nggak ada yang mulia. Kita juga nggak mulia nih, yang ngomong juga nggak mulia karena masih ada dosa, masih punya dosa yang mungkin belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Bukti bahwa ada dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Ta'ala, kita berdoa nggak didengar oleh Allah. Itu buktinya. Jadi berdoa minta apa oleh Allah nggak didengar. Minta perintah kok yang nggak dijalani, laranganku diterjang terus. Berdoa ya jadi dengar oleh Allah. Apalagi mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram.
pernah katakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya dia Al-Quran ya'ti akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun adalah satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, yang tadi Nabi mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat membela para pembaca-pembacanya di hadapan Allah. Terus fa inna, dalam hadis lain Nabi mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa inna, karena sesungguhnya likulli harfin min kitabillah, untuk setiap 1 huruf dari kitab Allah itu hasanatun, ada 1 pahala. Wal hasanatu, dan 1 pahala itu tadi bi asyri amsalihah, dilipat gandakan lagi dengan 10 yang semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah 1 huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Jadi kesimpulan dari hadis yang kedua ini, kalau kita mengucapkan dan membaca Al-Quran baru memulai surat, misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu misalnya ya. Terus bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca alif lam mim, gitu. Baru 1 ayat itu dibaca, kita tidak dapat pahala 30, sama dengan sedekah kepada 30 orang, sama dengan memberi makan buka puasa 30 orang. Coba kita baca Al-Quran tiap hari, berapa pahala kita kumpulkan, berapa kebaikan, berapa hasanah. Tapi kita kadang-kadang, ya itu tadi, karena gangguan-gangguan duniawi ini, lalu kita ini terlalaikan dari Al-Quran. Kita tidak menyibukkan diri dengan Al-Quran, tapi menyibukkan diri dengan yang lainnya. Akibatnya urusan hidup kita dipersulit oleh Allah. Kalau kita mau menyibukkan diri dengan Al-Quran, hidup ini dibikin mudah oleh Allah. Nggak percaya, buktikan. Saya sudah membuktikan. Kalau nggak percaya, silakan saudara buktikan. Saudara mau menyibukkan diri saudara dengan Al-Quran, digampangkan hidupnya. Allah akan memudahkan urusan hidupnya. Kalau perlu sampai keturunannya dimudahkan. Tapi kalau kita sama Al-Quran nggak mau sibuknya dengan yang lainnya, urusan hidup ini oleh Allah akan dipersulit. Dan kalau kita mati, tidak ada yang membela kita. Sekarang kita hidup mungkin banyak membelanya, karena kita banyak konconya, banyak temannya. Begitu mati, nggak ada lagi yang bisa membela saudara, kecuali amal-amal soleh saudara sekalian. Ya, jadi maka dari itu, ayuhan nas, marilah kita semua mengambil pelajaran dari ayat ini. Kita sibukkan diri kita sehari-hari dengan mempelajari Al-Quran ini. Karena selama ini kita sudah hidup sekian tahun tanpa pernah menyentuh Al-Quran, kecuali waktu kawin aja, atau kecuali waktu dilantik jadi pejabat, atau nanti kalau Oktober nanti Pak Jokowi dilantik jadi presiden. Anda kelihatannya yang menang Jokowi,
muslimin hanya akan dapat keuntungan dari Al-Quran. Kalau musliminnya kembali kepada Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dengan baik, dengan sungguh-sungguh, mereka akan dapat manfaat. Tapi kalau dari lainnya tidak ada manfaat. Kenapa? Karena yang dilakukan ini perjuangannya bukan perjuangan untuk meninggikan kalimat Allah. Perjuangan yang ada sekarang ini adalah perjuangan untuk meninggikan kalimat selain Allah. Itulah sebabnya hukumnya haram. Ya, jadi Bapak Ibu dan sekalian, biarlah orang punya hobi sendiri-sendiri. Mau punya hobi sepak bola, silakan mau main bola terus sampai tua, sampai jadi pemain bola dengan penghasilan terbesar, silakan. Yang suka nyanyi, mau jadi penyanyi terkenal, dapat duit banyak, silakan. Oh, Allah itu bebas kok, memberi kebebasan kepada manusia. Yang mau menjadi juara karate, juara judo, juara kungfu, juara bela diri, juara bulu tangkis, juara tenis, juara catur, silakan, 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 silakan. Ambil semua itu. Ya, silakan. Atau mau jadi apa lagi? Mau jadi pemenang dalam bidang apa? Silakan, silakan, silakan. Tapi ingat, ujung dari kehidupan ini adalah kematian. Dan kematian adalah awal dari kehidupan kita yang abadi. Kalau kita salah menggunakan waktu hidup ini dengan tidak sebenar-benarnya, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Allah sudah memberi peringatan kepada kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, aturan, agama di hadapan Allah itu adalah al-Islam. Agamanya Allah itu al-Islam, agama para nabi dan rasul-rasul Allah sejak Rasulullah yang pertama yaitu Rasulullah Nuh alaihi salam sampai pada Rasulullah yang terakhir yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sampaikan kepada manusia adalah al-Islam. Ajaran mereka para nabi dan rasul itu adalah ajaran Islam. Gak ada ajaran Yahudi, gak ada. Kalau orang Yahudi Israel menganggap bahwa agama mereka Yahudi adalah agama nabi mereka, keliru itu anggapan mereka. Kitab suci tidak mengatakan seperti itu. Ya, Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Gak ada gunanya kita hidup di dunia ini kalau kemudian kita mati, berakhir mati dalam keadaan tidak sebagai muslimin. Nah, makanya dalam setiap khutbah Nabi Muhammad SAW sering kali mengulang-ulang pembukaan khutbahnya dengan bersabda, dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu beliau membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati sebagai muslimin. Matinya itu sebagai orang muslim. Ini pesan Allah pada orang-orang yang beriman. Itu satu. Disuruh supaya kalau kita mati dalam keadaan sebagai muslim. Orang muslim itu orang yang bagaimana sih? Orang muslim itu artinya orang yang menyerah. Menyerah kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Menyerah kepada Allah, dia hanya mau menyerahkan diri kepada Allah. Udah, ya Allah, ini diriku ya Allah. Mau engkau apakan ya Allah? Mau engkau suruh apa? Mau engkau perintah apa ya Allah? Itu orang yang muslim itu seperti itu. Diperintah sholat, dia kerjakan sholat. Diperintah puasa, dia kerjakan puasa. Diperintah untuk sedekah, sedekah, dia sedekah. Diperintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua, berbuat baik dia pada kedua orang tua. Diperintah berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada tetangga. Dilarang mengganggu tetangga, dia tidak akan mengganggu tetangga, walaupun hanya dengan suara mercon. Gak mau dia. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini Islam mengajari kita kalau kita mau mengambil manfaat dari Al-Quran, Al-Quran akan bermanfaat dari kita. Manfaatnya adalah setiap
Itu baru pahalanya. Belum lagi nanti di hari kiamat. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, kata Rasulullah SAW, nanti yang pertama kali akan datang membela para pembaca-pembacanya di hadapan Allah. Ketika Allah akan menghukum dia karena kesalahannya, datanglah surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan engkau siksa orang ini, karena dia selalu membaca aku dalam hidupnya. Mengulang-ulang sampai hafal Al-Baqarah mandi sama Ali Imran. Kita belum ada yang hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Ya, jadi begitu manfaatnya. Terus kalau Ibnu Katsir mengatakan yang sululahu at-ti'adu wan zijaru anil mahari au yadzakaru fatanfa'u dzikra, atau dia akan mengambil peringatan lalu peringatan itu akan bermanfaat untuk dia. Maksudnya kata Ibnu Katsir, peringatan itu akan menghasilkan untuk dia ya, ini nasihat dan peringatan itu akan memberi manfaat kepada dia, menghasilkan manfaat kepada dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Orang yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa kata Al-Quran, apa nasihat Al-Quran, dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan yang haram. Jangan. Itu mestinya begitu. Adapun yang adapun kemudian ternyata ada orang yang pintar baca Al-Quran tapi kemudian ketahuan korupsi lalu ditahan masuk penjara, atau ada yang ketangkap karena pakai narkoba, alhamdulillah bisa dari, atau ketangkap karena kejahatan-kejahatan yang lain, tindak kriminal yang lain, ya itu bukan salahnya Al-Quran, tapi Al-Quran itu belum bermanfaat untuk dia. Dia belum mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, belum mau mengambil nasihat yang ada dalam Al-Quran. Itu sebabnya. Lalu ayat yang kelima, amma man istaghna, amma adapun man istaghna, orang yang merasa kaya, orang yang merasa cukup. Ibnu Jarir menerangkan makna amma man istaghna dengan mengatakan yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah Ta'ala yang Maha Tinggi sebutannya itu, li nabiyyi, kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma man istaghna bimalihi, begitu. Amma adapun man, orang yang istaghna, merasa cukup, merasa kaya, bimalihi, dengan hartanya. Jadi orang yang kaya dan sudah merasa puas, merasa cukup dengan kekayaannya, sehingga dia tidak butuh lainnya, tidak butuh ngaji, tidak butuh sholat, tidak butuh ibadah, itu. Ini yang dimaksud menurut tafsir Ibnu Jarir. Kalau menurut tafsir Al-Baghawi, kalau Ibnu Abbas mengatakan makna kalimat amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup bagaimana? Kalau menurut Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Jarir, merasa cukup karena dia sudah kaya raya. Setelah lihat orang-orang yang kaya raya, kita ajak ngaji, sulit, alim. Kalau ada di antara ini yang kaya mau ngaji, itu bersyukur sampai sama Allah. Karena kawan-kawan saya juga bisa ngaji ilmu ini, kebanyakan orang melarang, kebanyakannya. Saya sendiri waktu itu baru pertama kali ngaji itu naik sepeda unik buatan Cina, ya, yang punya sepeda hilang. Jadi terjalan kaki. Teman-teman ngaji itu banyakannya sepeda semua. Baru belakangan ini, kemudian sepedanya berkurang jumlahnya, sepeda motor banyak. Baru kemudian meningkat lagi, sekarang mobil mulai banyak yang pakai. Jadi itu orang ngaji tiap hari lama-lama bisa punya mobil, Pak. Tenang aja saja. Sampai ngaji nggak tiap hari sih. Kalau cuma pengen punya mobil dari Allah, gampang aja dikasih. Kalau Allah mau ngasih. Nah, masalahnya kadang-kadang Allah tuh nggak mau ngasih. Karena menurut
Mesir, Mursi, udah terpilih menang, bisa dikudeta, ya, bisa digulingkan. Itu artinya itu belum dapat izin Allah. Ya, jadi begitu. Jadi kita ini sudah mau sibuk bagaimanapun juga, kalau takdir Allah tidak pada kita, ya kita akan dapat takdir itu. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu kepada kita, maka itu akan terjadi walaupun seluruh dunia mau menghalangi. Jadi termasuk apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, di mana anak-anak kecil itu dibantai oleh pasukan Israel yang tidak punya hati. Gitu. Sampai tadi malam saya dengar sudah 240 yang meninggal. 240 sekarang naik lagi 43. Yang 40 sekitar 40 di antaranya adalah anak-anak, kebanyakannya wanita dan anak-anak. Kenapa Allah membiarkan ya? Kok Palestina dibom oleh Israel, kenapa dibiarkan? Oh ada maksudnya itu yang kita nggak ngerti. Dan itulah Allah. Allah itu fa'alun lima yurid. Dia maha berbuat apa yang dia mau. Kalau ada saudara-saudara kita anak-anak kecil mati terbunuh oleh pasukan Israel yang bengis itu, kita tidak tahu anak-anak itu akan menjadi penghuni surga. Selama-lamanya mereka akan bahagia walaupun orang tuanya menangis karena orang tuanya nggak paham. Ini anak ini masuk surga, nanti akan menunggu orang tuanya. Kalau orang tuanya sabar, ketemu lagi di surga. Sementara pasukan Israel nanti akan masuk neraka. Udah cukup dah. Kita nggak usah ngapa-ngapain, biarin aja Israel berbuat apa aja. Asal nanti mereka, kita lihat mereka masuk neraka, itu sudah cukup. Balasan yang sangat setimpal. Kalau cuma mereka melepaskan roket kemudian dibalas dengan roket, itu belum setimpal. Biarin aja mereka menghabiskan roketnya, karena dana yang mereka keluarkan untuk perang itu juga miliaran dolar. Biarin aja mereka habiskan. Nanti akhirnya kita tunggu di akhirat sampai lihat, oh itu dia Israel itu masih neraka. Cukup sudah. Kita sekarang mungkin sedih, kita sekarang mungkin kasihan. Oh kita nggak tahu apa rahasia Allah di balik semua ini. Ya. Ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa amma man istaghna, ada orang yang merasa kaya, merasa cukup, yakni merasa kaya atau merasa cukup. Kalau menurut Ibnu Abbas, adalah merasa cukup terhadap Allah, wa anil iman, dan terhadap iman, bima lahu minal mal, dengan sebab bagi dia dari harta. Jadi karena dia punya harta yang banyak, maka orang yang berharta banyak ini biasanya kalau diajak kepada Allah sedikit yang mau, banyak yang enggak mau. Demikian juga kalau mereka diajak kepada iman, sedikit yang mau. Tapi kalau punya duit banyak, diajak berbuat foya-foya, senang. Nah, banyak yang senang, ya. Ini kalau menurut tafsir Ibnu Abbas. Kalau menurut tafsir Al-Baghawi, tapi dia mengambil dari Ibnu Abbas, ya. Dalam tafsir Ibnu Abbas jadi dikatakan amma man istaghna, ada orang yang merasa kaya, sama ya, merasa kaya anillah terhadap Allah fi nafsihi, pada dirinya, wahum, dan mereka yang disebut dari Allah pada dalam ayat ini pada asalnya adalah haula'i tsalatsa, 3 orang tokoh Quraisy itu, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Utbah bin Rabi'ah. Itu 3 orang itu. Nah, kalau Ibnu Katsir juga nggak banyak beda dengan tafsir sebelumnya. Ibnu Katsir mengartikan amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup, yaitu ammal ghani. Ibnu Katsir mengartikannya begitu. Ammal ghani, adapun orang yang kaya, wahai Muhammad, fa anta
butuh disiplin. Kalau kita disiplin dalam segala hal, itu semuanya akan beres. Tapi kadang-kadang kita nggak disiplin, akhirnya urusannya jadi nggak beres. Jadi disiplin itu ajaran Islam itu dari Allah Taala. Sejak kita ini subuh sudah disuruh bangun ya. Dan jangan tidur sebelum matahari terbit. Nah, kalau matahari sudah terbit dan duha mau tidur boleh setumak. Tapi zaman dulu belum ada pegawai negeri. Nah, kalau sekarang tidur jam 9 dari pecah sampai pegawai negeri. Ya, jadi begitu Bapak dan Saudara sekalian ya. Fa'anta lahu tasadda, maka engkau Muhammad kepada dia menghadapkan wajahmu. Jadi Nabi kita ditegur karena berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum yang miskin dan lebih memperhatikan orang-orang kaya yang ada di Mekah pada waktu itu. Gara-gara ini Allah menegur. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Lalu ayat yang berikutnya, wa ma 'alaika alla yazakka, wa ma dan padahal, wa ma padahal tidaklah 'alaika menjadi tanggunganmu wahai Muhammad Allah bahwasanya tidak yazakka dia akan mensucikan diri. Maksud kalimat ini, wahai Muhammad, orang-orang yang kaya-kaya itu yang kamu sibuk mendatangi mereka, menghadap kepada mereka untuk merayu mereka, mengajak mereka kepada Islam, mereka itu belum tentu mau masuk Islam. Dan seandainya mereka tidak mau masuk Islam pun, engkau itu tidak berdosa Muhammad. Karena tugasmu itu hanya menyampaikan saja. Sama dengan tugas saya setiap pagi di sini menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau lagi pelajaran Al-Quran, atau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kalau lagi pelajaran hadis. Tugas saya cuma menyampaikan ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Kalau ini ayat menyuruh kita berbuat sesuatu, ayo kita kerjakan sama-sama, saling tolong-menolong. Ya, ini ada hadis Nabi. Nabi mengatakan, man aftara shaiman, barang siapa memberi makan berbuka kepada satu orang yang berpuasa, kana lahu ajrus shaimi, ada untuk dia pahala orang yang berpuasa itu tadi, min ghairi ayyanqusa min ujurihi syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau kita dalam bulan puasa ini memberi makan orang yang berbuka puasa, satu orang aja, dia berbuka puasa karena makanan yang saudara beri, entah itu cuma satu biji kurma saja, ya, apalagi ditambah dilengkapi dengan wadai, tambah lagi dengan nasi, wah tambah banyak lagi. Itu saudara mendapatkan pahala puasa orang itu tadi. Orang yang berpuasa kan dapat pahala puasa. Ya. Kita yang juga berpuasa, lalu memberi dia makan buka puasa, kita dapat pahala puasa dari puasanya kita, lalu ditambah dengan pahala puasanya orang yang kita kasih makan tadi. Kalau kita kasih makan 100 orang, berarti kita dalam sehari itu mendapat pahala puasa seibaratnya seperti melakukan puasa 100 kali. Padahal cuma sehari aja puasanya. Loh, itu salah satu contoh Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada orang, itu akan menghasilkan kebaikan yang berlipat ganda. Satu huruf Al-Quran kita baca dapat 10 kebaikan. Kalau 100 huruf tinggal kali 10. Satu kali kita sedekah, pahalanya oleh Allah dicatat 10 kali sedekah, itu minimal. Atau kalau kita sedekah 1000, itu yang tertulis dalam kitab catatan amal kita di akhirat nanti, ketika dibuka di sana, ketika dia count di sana nanti, oh ternyata aku sedekahnya itu tidak 1000, di sini oleh Allah ditulis 700.000. Padahal aku setiap hari cuma sedekah 1000 loh itu. Tapi kok
Ustaz itu. Nggak ada yang berdosa, karena kewajiban mereka hanya menyampaikan saja. Sampaikan kepada manusia ajaran yang benar, ajak mereka kepada kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada pada Al-Quran. Di luar Al-Quran semuanya kebatilan. Kebenaran itu hanya ada pada Al-Quran. Di luar Al-Quran semuanya batil. Jadi kalau saudara mendapatkan sesuatu perbuatan yang perbuatan baik itu di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya misalnya, itu bukan kebenaran, ya, bukan kebaikan. Tapi kalau ada suatu kebaikan dan itu tertulis dalam Al-Quran, saudara mengamalkannya karena didorong oleh keimanan, maka itu adalah amal soleh. Seperti ngasih uang sama orang miskin, ngasih sedekah pada anak yatim, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada binatang. Kepada binatang kita sudah berbuat baik, apalagi kepada orang. Kepada binatang kita sudah berbuat baik. Saudara tuh bilang, Nabi mengatakan barang siapa mengurung burung di dalam sangkar sampai mati kelaparan, orang itu masuk neraka. Gitu. Hati-hati loh kalau yang melihara burung. Kalau burungnya sendiri nggak usah dipelihara. Melihara burung-burung apa itu loh? Piaraan itu. Jangan sampai lupa kasih makan. Kalau sampai lupa kasih makan dia mati sampai diancam oleh Nabi masuk neraka gara-gara itu. Jadi sama binatang kita disuruh berbuat baik, apalagi sama orang. Jangankan orang Muslim, sama orang non Muslim aja kita disuruh berbuat baik. Disuruh oleh Allah berbuat baik. Idilu bainan nas, bersikap adillah kamu kepada di antara manusia ini. Ya, jadi begitu Islam mengajarkan kepada kita, begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita. Jadi Nabi Allah mengatakan wa ma 'alaika alla yazakka, yaqulu, maksudnya Allah berfirman wa ayyu syai'in 'alaika, dan sesuatu apakah yang akan menjadi tanggungan engkau wahai Muhammad, Allah yaqata hawa min kufrihi wa muslima, bahwa orang itu tidak akan mensucikan dirinya dari kekafirannya lalu dia masuk Islam. Enggak salah Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy yang kaya raya itu Muhammad, yang kamu ingin mereka masuk Islam, kalau mereka nggak mau masuk Islam, kamu juga dosa. Kenapa engkau hanya karena ingin mereka masuk Islam kamu mengabaikan orang miskin? Nah ini. Jadi kalau kita mulai mengabaikan orang miskin, runtuhlah kita. 5 tahun yang akan datang, presiden kita nanti akan berpihak pada orang miskin apa enggak? Kalau berpihak pada orang miskin, dia akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau dia mengkhianati orang miskin, maka dia akan ditumbangkan oleh Allah. Tuh ya, jadi begitu. Maka Ibnu Katsir menerangkan, ai ma anta bimutalabin bihi idza lam yahsul lahu zakatun sama. Tidaklah engkau Muhammad akan dituntut karenanya apabila orang kafir Quraisy yang kaya raya tidak menghasilkan untuk dia kebersihan jiwanya. Atau dalam tafsir yang lain, la yu'minu wa la yahtadi. Kamu Muhammad tidak ada dosa, tidak ada kesalahan kalau mereka tidak mau beriman dan tidak mau mengambil petunjuk. In 'alaika illal balagh. Tidak ada yang menjadi tanggungan engkau Muhammad kecuali menyampaikan. Ya, ini tafsir Al-Baghawi sama dengan tafsir Ibnu Abbas. Allah yuwahidu haula'i tsalatsa. Apa namanya? Wa ma 'alaika alla yazakka, dan tidak ada dosa atas engkau Muhammad Allah yazakka, yaitu Allah bahwasanya tidaklah yuwahidu haula'i tsalatsa. Mereka bertiga itu tadi seandainya tidak mau mentauhidkan Allah. Kalau mereka orang kafir tidak mau masuk Islam, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Quran ini, tidak mau mengambil peringatan dari Al-Quran ini, engkau Muhammad tidak salah, tidak dosa. Begitu ayat yang ke-7. Nanti insya Allah kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua, memberi kesabaran, memberi kesehatan dan kekuatan, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, memberi istiqomah dan